Halo pemirsa Vibis News, kembali lagi bersama saya Wawi Sudarta dan Ibu Pestaria Siregar selaku Assistant Director dari Property Business Academy. Pada edisi Vibis Fokus kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan dari sektor properti. Pertumbuhan dari sektor properti belakangan ini memang tampaknya cukup pesat, di mana boomingnya sektor properti ditandai dengan maraknya pengembangan properti dengan konsep superblok. Keterbatasan dari lahan-lahan khususnya di Jakarta tampaknya menjadi alasan utama bagi para pengembang properti untuk membangun properti dengan konsep superblok, sehingga masyarakat yang enggan untuk berpindah-pindah tempat dalam melakukan aktivitasnya dapat mendapatkan solusi dengan konsep superblok ini. Jika membicarakan mengenai superblok, maka kita selanjutnya akan melihat sebenarnya proyek-proyek apa saja yang telah dikembangkan oleh developer properti khususnya untuk di Jakarta ini. Beberapa mega proyek dengan konsep superblok antara lain yang pertama adalah Superblok Central Park, di mana dikembangkan oleh Agung Podomoro Group, di mana Central Park ini merupakan bagian dari mega proyek Podomoro City yang dibangun di atas lahan sebesar 21 hektar. Lalu superblok yang kedua adalah Superblok Green Bay yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Land yang dibangun di atas lahan sebesar 12,5 hektar. Lalu yang ketiga adalah Superblok Ciputra World, di mana yang dikembangkan oleh PT Ciputra Property Tbk yang dibangun di atas lahan sebesar 5,5 hektar. Lalu yang keempat adalah Superblok Rasuna Epicentrum yang dikembangkan oleh PT Bakri Land Development Tbk yang dibangun di atas lahan sebesar 50 hektar. Lalu mega proyek berikutnya adalah Superblok Grand Orchard yang dikembangkan oleh PT Sumarekon Agung di atas lahan seluas 550 hektar di kawasan Kelapa Gading yang terdiri dari Mall Kelapa Gading, La Piazza, dan hunian Grand Orchard. Yang terakhir adalah Superblok Saint Moritz dan Kemang Village yang dikembangkan oleh Grup Lipo melalui PT Lipo Karawaci Tbk yang dibangun di atas lahan sebesar 15,5 hektar. Nah, melihat beberapa mega proyek superblok ini tentu kita juga penasaran sebenarnya bagaimana daya serap dari superblok ini, terutama di beberapa sektor seperti sektor huniannya, sektor perkantoran maupun sektor retailnya. Hal tersebut akan dijelaskan oleh Ibu Pestaria Siregar. Silakan Ibu. Baik, seperti yang kita lihat terjadi saat ini bahwa pembangunan superblok sekian marak terjadi. Dan ini menarik banyak sekali peminat properti untuk berinvestasi pada kawasan superblok ini. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor perkantoran. Untuk daya serap pasar properti pada sektor perkantoran ini ada pada kawasan CPD, peningkatan yang terjadi sekitar 25,3%. Untuk penjualan terbesar juga terjadi pada daerah kawasan di luar CPD. Peningkatan terjadi sekitar 23%, khususnya daerah TB Simatupang dan sekitarnya. Dari sektor kondominium juga terjadi peningkatan penjualan properti khususnya di pasar premier yang marak terjadi saat ini, terjadi peningkatan 66%. Dan untuk sektor retail terjadi peningkatan yang cukup besar juga, sekitar 67% telah terjual retail atau pembangunan mall di daerah Jakarta. Untuk pembangunan superblok tidak hanya terjadi pada kawasan menengah ke atas. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana program yang diberikan oleh Gubernur Jakarta, Pak Jokowi, yang sudah menganggarkan 10% dari anggaran APBD Jakarta pada tahun 2013 untuk pembangunan sekitar 2-3 rusunawa akan diberikan kepada masyarakat pada kalangan menengah ke bawah. Ya, selanjutnya untuk melihat lebih jelas sebenarnya bagaimana perkembangan dari sektor properti belakangan ini, berikut kita akan mendengarkan pendapat dari salah satu pakar di bidang properti Indonesia, yaitu Bapak Matius Yusuf. Mari kita saksikan bersama cuplikan wawancara berikut ini. Halo pemirsa Vibis News,
pada program kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pakar di bidang properti Indonesia, yaitu Bapak Matius Yusuf, di mana kita akan membahas bagaimana prospek dari properti belakangan ini. Ya, Bapak Matius, pertama dapat kita lihat bahwa belakangan ini tampak perkembangan di sektor properti sangat pesat. Khususnya dapat dilihat super block makin menjamur di mana-mana. Sebenarnya apa yang membuat developer demikian gencar membangun super block? Kalau kita berbicara tren super block saat ini memang memasuki tahun 2010 mulai super block semua. Kenapa? Karena itu yang dicari orang. Orang mau sekarang hidup praktis ya. Kalau bisa semua one stop living, one stop shopping, one stop yang disebut dengan service, semua ada di situ. Nah, ini yang dipilih orang. Nah, satu hal kalau kita berbicara tentang investasi, orang lebih suka membeli yang super block karena kenaikan harganya lebih drastis, lebih signifikan ya. Satu hal lagi yang saya mau sampaikan, super block itu artinya kalau kita membeli unit yang ada di super block itu berarti kita memiliki kawasan itu. Kawasan itu jadi milik bersama. Tentunya tren akan datang ke situ dan saya percaya yang kalau kita membeli properti yang ada di super block harganya kenaikannya pasti lebih signifikan dan lebih menggairahkan di properti di tahun 2013 ini ya. Lalu Pak Matius, bagaimana prospek pertumbuhan untuk sektor properti ke depannya? Manakah yang lebih laku? Apakah sektor perkantoran atau apartemen ataukah mungkin retail? Iya, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa tren properti, sekarang kita berbicara tren properti sekarang 2012, properti akan bagus ya, mulai kalau kita berbicara properti itu up down. Sekarang lagi up. Kalau mari kita lihat grafik properti di tahun 2012 itu naik sangat fantastik. Akan naik sampai kapan pertanyaannya? 2013 itu naik lebih kencang lagi, 2014 bahkan sampai 2015. Jadi properti ini sebenarnya puncaknya di kapan? Di tahun 2015 ya. Jadi bola properti kalau kita katakan ini bola salju sekarang lagi bergulir ya. Bola salju itu makin lama makin besar dan sangat liar. Harga properti itu akan naik terus, sangat fantastik harganya di mana-mana di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia harga properti lagi liar banget ya. Kalau boleh saya katakan sangat liar saat ini properti, harganya begitu memuncak. Nah, satu hal, properti mana yang paling laku? Tentunya kalau kita berbicara tadi, kalau saya kembali ke super block, orang akan membeli properti tentunya kalau ada usahanya di super block. Tentunya pertama dia beli ruko yang paling bagus sih. Ya, kedepannya juga ruko yang paling bagus karena harga ruko kenaikannya sangat signifikan ya. Kalau kita berbicara harga ruko 3 tahun yang lalu yang 1,8 miliar, sekarang bisa jadi 10 miliar ya, bahkan di atas 10 miliar ya. Jadi harga ruko itu atau rukan, rumah kantor atau rumah toko itu naiknya gila-gilaan ya. Bisa kalau kita berbicara, kalau kita punya uang mau beli ruko sekarang pasti semua di atas 1 miliar. Gak ada di bawah 1 miliar, bahkan ada di atas 10 miliar ruko itu ya. Jadi untuk kedepannya ruko itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentunya orang setelah beli ruko, orang setelah yang kedua orang beli office. Karena kalau kita melihat bahwa krisis global ini tidak terjadi langsung di Indonesia ya. Kalau kita berbicara global crisis ini terjadi di negara-negara lain. Jadi yang paling potensi sebenarnya termasuk adalah di Indonesia. Jadi banyak orang-orang asing masuk ke Indonesia. Mereka buka kantor, mereka buka usaha, mereka buka pabrik di Indonesia. Tentunya mereka pertama akan cari juga yang disebut bukan ruko, office. Mereka mencari office. Jadi office building menduduki posisi kedua yang terbaik. Tentu setelah mereka punya ruko, mereka punya office. Nah, tentunya mereka membutuhkan hunian. Hunian apa yang dicari? Yang pertama mereka cari apartemen ya. Yang kedua mereka akan cari rumah tinggal. Jadi urutannya ruko, office building, kemudian apartemen, dan akhirnya yang terakhir adalah rumah tinggal. Pasti mereka cari. Ya baik Pak Matius, Ya. Untuk yang terakhir Ya. mungkin apa tanggapan Bapak terhadap rencana dari Gubernur Jakarta Jokowi yang menyatakan bahwa akan mengembangkan super blok bagi kawasan menengah ke bawah? Bagus sekali. Kami sebagai pakar properti Indonesia, kami sangat menyambut
gagasan gubernur kita yang baru ini yang luar biasa. Bukan hanya super blok itu dibangun untuk orang yang menengah ke atas, bukan orang yang menengah, tapi menengah ke bawah juga sangat membutuhkan. Karena mereka yang menengah ke bawah juga perlu yang pertama security. Yang kedua mereka membutuhkan kalau bisa di situ juga ada mall atau trade center. Yang ketiga mereka juga membutuhkan yang disebut dengan kawasan supaya mereka juga mau one stop service, one stop shopping, ya, one stop ya living. Mereka juga perlu seperti itu. Karena dengan one stop ini banyak penghematan yang bisa terjadi. Hemat energi, hemat tenaga, hemat biaya, ya, hemat stres ya. Jadi satu kawasan kita bisa melakukan semua kegiatan, bukan hanya kegiatan bisnis saja, bukan hanya kegiatan pekerjaan saja, tapi di situ juga kegiatan dengan keluarga, kumpul dengan sanak family, kumpul dengan teman-teman. Itu perlu ada satu super block yang disebut dengan mixed use development. Untuk kedepannya saya sangat menyambut, saya sangat gembira gubernur membuat sesuatu kejutan, bikin super block menengah ke bawah. Salut, luar biasa. Oke Pak Matius, Ya. terima kasih Terima atas kasih. waktunya untuk Iya. kesempatan wawancara kali ini. Ya, demikianlah tadi cuplikan wawancara bersama Bapak Matius Yusuf. Akhir kata, tampaknya booming dari sektor properti masih akan berlangsung untuk beberapa waktu ke depan. Sektor properti juga tampaknya akan menjadi salah satu instrumen investasi yang prospektif bagi investor untuk beberapa tahun ke depan. Baik, demikianlah Fibis Fokus kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam Fibis.